Calon Bupati Biak Numfor Papua, Heri Aryo Naab, ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur oleh Polda Papua pada Jumat 22 November. Heri Aryo Naab diamankan di kediamannya pagi tadi. Mantan Bupati Biak Numfor ini lalu dibawa ke Jayapura menggunakan pesawat dari Bandara Frans Kaisepo. Dari pantauan tribunpapua.com, Heri Aryo Naab mengenakan kaos oblong warna merah dengan celana pendek. Tangannya pun tampak terborgol. Ketua DPD PDIP Papua ini mendapatkan pengawalan ketat petugas kepolisian Polda dan Brimo Papua dari Bandar Udara Sentani menuju Mapolda Papua di Kecamatan Jayapura Utara, Jayapura, Provinsi Papua. Begitu tiba di Mapolda Papua, sekira pukul 10.41 waktu Indonesia Timur, dia langsung digiring ke ruang piket siaga di Reskrimum Polda Papua untuk menjalani proses pemeriksaan. Dirkrimum Polda Papua, Kombes Ahmad Fauzi, mengatakan bahwa tidak ada perlawanan saat personil melakukan penangkapan terhadap mantan Bupati Biak Numfor tersebut. Pihaknya telah mengantongi 3 alat bukti dan polisi juga sudah melakukan pemanggilan terhadap Heri sebelum mendapat hasil visum dari saksi. Kemudian ditambah laporan dari Polres Biak sehingga akhirnya Heri ditetapkan sebagai tersangka. Satu korban merupakan seorang pria yang baru tamat dari sekolah menengah atas di Biak Numfor. Korban berinisial RR 18 tahun mengaku mengenal tersangka sejak kelas 1 SMA. Pemeriksaan akan berlanjut untuk memastikan apakah masih ada korban lain seperti yang disebutkan dalam laporan kepolisian Resor Biak Numfor. Polisi mengatakan sejumlah video sempat beredar dan menyebut dugaan pencabulan yang dilakukan Heri hanya hoax. Namun polisi membantahnya dan terus melakukan penyelidikan hingga akhirnya Heri ditangkap pagi tadi. Kasat Reskrim Polres Biak, Ibtu Tantu Usman menyebut Heri dilaporkan ke Polres Biak Numfor atas dugaan pelecehan seksual terhadap RR pada 9 November lalu. Berdasarkan keterangan kejadian, terjadi pada pagi hari di kediaman terduga pelaku, sedangkan korban dan pihak keluarga datang melapor pada malam hari. Saya pakai baju hitam menjadi korban. Ini objek. Dan tidak sadar. Alasan penangkapannya apa, Jenderal Komandan? Ya, Alasan penangkapannya? ya, karena memang ini kejahatan luar biasa ya, extraordinary, kekerasan seksual terhadap seorang laki-laki yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Pak, dia ditangkap di mana? Di kediaman yang bersangkutan. Jam berapa penangkapan yang dilakukan? Tadi pagi jam 5.30. Ini sebelumnya dia sudah dipanggil 2 kali mangkir ya? Atau bagaimana? Kita lakukan pemanggilan sebelum kita mendapatkan hasil visum sebagai saksi. Namun setelah kita sudah mendapatkan 3 alat bukti, ditambah lagi laporan yang ada di Polres Biak, sehingga kuat bagi saya dan meyakini bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penangkapan. Baru tamat. Ya. Itu masih di bawah umur ya korbannya atau sudah dewasa? Umur 18, namun kenal sama yang bersangkutan dari mulai kelas 1 SMA. Pak, informasinya saat penangkapan ada perlawanan dari... Tidak ada. Kita
datang ke kediaman, kita amankan, selanjutnya kita bawa ke Jayapura. Sebenarnya untuk korban masih satu ya? Ya, akan kita kembangkan nanti dari hasil penyelidikan. Sejauh ini satu yang kita dapatkan laporan, 2 sama yang kemarin ada di Biak. Nanti perkembangannya akan saya laporkan secara progres. Ya, kasih. Calon Bupati Biak Numfor Heri Aryo Naab atau Han ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan sesama jenis. Ia kini ditahan di Mapolda Papua. Direktur Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Ahmad Fauzi mengatakan Heri melakukan pelecehan seksual terhadap laki-laki berinisial RR yang masih berusia 18 tahun. Ironisnya, korban juga baru lulus dari bangku SMA. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Biak Numfor, Ibtu Tantu Usman menyebutkan korban dan tersangka sudah saling mengenal dan sering berkomunikasi. Korban sering diberi bantuan untuk mendukung kegiatan OSIS sekolah. Dengan latar belakang sebagai dosen dan aktivis sosial, Heri Aryo Naab menapaki jenjang karir politik yang mulus. Setelah menyelesaikan pendidikan S2, dia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Pengalamannya sebagai dosen dan pendiri Yayasan Saswar Aswin menjadi bekal ketika terjun ke dunia politik. Dimulai dari kursi DPRD, kemudian menduduki posisi wakil bupati dan pelaksana tugas bupati, hingga akhirnya terpilih secara resmi sebagai Bupati Biak Numfor pada tahun 2019. Dia kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Biak Numfor pada Pilkada 2024 ini. Namun, pada Jumat pagi, dia ditangkap, diamankan di kediamannya, dan dijadikan tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.